Kemudian ini poinnya mungkin agak vulgar ya. Poin yang dibahas oleh para ulama ketika mensyarah hadis ini. Posisi yang terbaik ini kayak gini. Ya. Ini belajar posisi ya. Jadi posisi yang paling baik dan paling umum itu adalah laki-laki di atas, perempuan di bawah. Bahasanya mungkin misionaris ya, atau bahasa-bahasa yang lain ya. Bahasa-bahasa yang ini umum dilakukan ya. Akan tetapi ulama mengatakan boleh bagaimanapun posisinya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, nisaukum harthul lakum fatu harthakum anna syi'tum. Wanita itu ladang kalian. Ya, sawah kalian, kebun kalian, datangilah dari arah mana saja yang kalian inginkan. Dan ini terjadi, ayat ini turun ketika itu karena ada pernikahan antara orang Muhajirin dan Ansor, yang mereka ini ternyata beda gaya. Ya, di kabilah Muhajirin kayak gini, kabilah Ansor kayak gini, maaf ya, dari depan maupun dari belakang. Ya, dari belakang. Ya, tapi tetap masuknya ke lubang kemaluan ya, nggak boleh ke dalam lubang, maaf, dubur ya, itu haram. Artinya mungkin bahasa sekarang ini ya apa banyak ya bahasa-bahasa ini, bahasa-bahasa medis ya. Intinya boleh semua. Ketika mereka menikah ini berdebat, saya maunya kayak gini, enggak, saya mau kayak gitu, berdebat. Laki-laki dan perempuan ini berdebat bagaimana metode cara berhubungan badan. Mengadulah mereka Nabi SAW, turunlah ayat ini. Enggak masalah mau depan, mau belakang, kanan kiri, serong, tenggara, barat laut, timur laut, dan seterusnya. Asal tempatnya pada tempatnya. Ini ilmu ya. Jangan sampai enggak boleh kayak gini. Boleh ya, berkreasi selama halal pasangannya. Ya. Ya, kenapa Nabi menyebutkan seperti ini? Karena inilah posisi yang paling baik. Ya, wallahu taala a'lam. Karena laki-laki yang aktif, ya perempuan yang pasif ya. Meskipun boleh juga sebaliknya, laki-laki yang di bawah, perempuan di atas, enggak masalah. Dari depan, belakang, dan seterusnya. Ya, wallahu taala a'lam. Ini banyak jomblo juga di sini ya. Ya, poin yang selanjutnya adalah hadis ini adalah hadis penghapus hadis yang sebelumnya. Jadi hadis yang sebelumnya mafhumnya kalau nggak keluar nggak mandi ya, tapi ini dihapus oleh hadis yang kedua bahwasanya mandi keluar nggak keluar, kalau berhubungan badan maka wajib mandi. Jadi kita dapat 2 poin hal yang mewajibkan mandi. Yang pertama adalah keluarnya air mani, baik sengaja maupun tidak, baik halal maupun haram ya, baik bersama pasangan maupun sendiri ya, sendiri nggak diperbolehkan ya. Dan termasuk hal yang menyebabkan hilangnya kekuatan seorang laki-laki karena sering dibocorin ya. Maka sabar-sabar, banyak-banyak puasa ya, jangan ya sering mengeluarkan ya, membuang-buang bekal ya, ya tidak pada tempatnya ya, karena ini diantara hal yang menurut medis ya juga bisa mengurangi kekuatan karena dia jadi cepat keluar ya, jadi tidak kuat, nggak strong ya. Hadis yang ketiga pada sore hari ini, hadis yang ke-118 ya. Tadi 117 ya, langsung 2 hadis. Ya, wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat ya Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, fil mar'ati tara fi manamiha ma yaral rajulu qala taghtasil. Jadi Anas bin Malik bilang Nabi pernah ngomong tentang wanita yang dia melihat mimpi basah. Jadi pertanyaan yang sering masuk, bukan sering ya, beberapa kali masuk, Ustadz, apakah wanita mimpi basah gitu loh. Qala taghtasil, Nabi bilang iya, dia wajib mandi. Muttafaqun alaih. Hadis ini sebenarnya adalah hadis dari ini ya. Kita baca juga hadis yang selanjutnya. Zada Muslimun faqalat Ummu Salamah wa hal yakunu hadza. Ummu Salamah dalam hadis yang lain Ummu Sulaim atau Ummu Salamah ya, Ummu Salam, apakah bisa kayak gitu ya? Apakah bisa wanita tuh mimpi basah ya? Artinya mimpi basah ini emang enggak sering. Karena wanita ya Ummu Salamah aja merasa keheranan, emang bisa ya wanita mimpi basah gitu. Kemudian kata Nabi, qala na'am, iya bisa. Famin aina yakunu syabah. Ya kalau enggak bisa gimana bisa mirip sama anaknya. Jadi yang menyebabkan seorang anak itu serupa dengan laki-laki dengan ibunya ataupun ayahnya adalah percampuran antara air laki-laki dan air perempuan ya. Jadi hadis ini hadis yang berasal dari hadis Ummu Sulaim
Ummu Sulaim itu ibunya Anas bin Malik. Yang nama aslinya adalah Rumaisa. Ada yang mengatakan Rumaisa. Beliau ini pernah bilang ke Nabi, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Allah itu enggak malu dengan kebenaran. Artinya pertanyaan bikin malu, tapi karena Allah enggak malu dengan kebenaran, saya pengen tanya gitu. Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idah talamat? Apakah wanita itu wajib mandi kalau dia ihtilam, mimpi basah, melihat ya dalam mimpinya sesuatu, kemudian esok paginya dia basah? Naam idza ra'atil ma. Iya kata Nabi, kalau dia lihat air. Ya kalau dia lihat air. Artinya kalau mimpi basah tapi enggak basah, mimpinya yang basah, tapi ketika kenyataannya enggak basah, maka dia tidak wajib mandi. Jadi dari hadis ini kita ambil faedah yang pertama, wanita dan laki-laki sama-sama mimpi basah. Ingat bahwasanya wanita, perempuan, an-nisa itu syaqaiqur rijal, saudari kandungnya laki-laki. Artinya hukum asal dalam Islam laki-laki perempuan itu sama, ibadahnya, amalnya, perintahnya, larangannya sama, hukum asal. Kecuali ada dalil yang membedakan. Contoh sholat Jumat, wanita nggak wajib gitu, ya. Laki-laki nggak boleh pakai jilbab, ya. Jadi suami yang solehah nantinya pakai jilbab. Ya, laki-laki nggak boleh pakai emas, wanita boleh pakai emas. Jadi selama hukum asalnya nggak ada beda, tapi kalau ada dalil yang membedakan baru beda. Termasuk mimpi basah nggak ada yang membedakan. Artinya wanita pun bisa mimpi basah. Ya, tapi mungkin tidak sesering laki-laki, ya tidak sering laki-laki. Jadi dari hadis ini kita bahas mimpi basah itu ada 3. Ya, mimpi basah ada 3. Yang pertama mimpi dan basah. Dia mimpi dan besok paginya dia basah. Maka ini wajib mandi. Wajib mandi. Yang paling enak nih yang kedua nih. Mimpi enggak basah gitu ya. Dia mimpi basah tapi enggak basah. Mimpi menggauli seseorang, ya. Kadang artis ya. Kadang ya siapa enggak kenal, kadang orang yang kita kenal ya, banyak. Ya, sebelum nikah biasanya begitu. Tapi dia nggak basah. Ketika bangun, alhamdulillah nggak mandi. Ya, soalnya dingin. Ya, ini bonus ya. Ini apa? Alhamdulillah ya. Istilahnya bagi hiburan bagi seorang yang belum menikah gitu. Ya, kalau dia wajib mandi kan impas ya. Dia mimpi basah harus mandi. Artinya udah ada yang dibayar. Ya, ini yang kedua ini dia mimpi tapi dia nggak bayar apa-apa dengan mandi. Gitu. Nah, yang paling gak enak yang ketiga. Gak mimpi tapi basah. Ya. Atau dia gak ingat. No, basah. Aku udah ingat semalam mimpi apa. Ya. Ini wajib mandi. Kita ulangi yang pertama apa? Mimpi berhubungan dan basah. Dia wajib mandi. Yang kedua, dia mimpi tapi gak basah. Maka dia tidak wajib mandi. Yang ketiga, tidak mimpi tapi basah, maka dia wajib mandi. Kenapa kata Nabi itu? Naam idza ra'atil ma, kalau ngelihat air. Artinya yang menjadi tolak ukur bukan mimpi, tapi air. Seandainya mimpi dikejar anjing pun kalau basah ya, maka tetap wajib mandi. Ya, ini poin yang pertama ya. Itu beda ya, kencing mungkin ya. Kalau kencing enggak wajib mandi ya. Bahasanya ini bukan karena kencing yang kita bahas ini, tapi karena ya air laki-laki ya, air mani. Yang kedua, di antara faedah dari sini, keserupaan anak terhadap orang tua ini disebabkan campuran air laki-laki dan air perempuan. Jadi perempuan itu juga keluar punya air, ya, laki-laki punya air, bertemu di ovum dan inilah menyebabkan mereka itu serupa. Kadang nih anak mirip wajahnya mirip orang tua laki-lakinya, kadang mirip ibunya. Atau rambutnya mirip ayahnya, hidungnya mirip ibunya, ya. Ustadz kalau nggak mirip dua-duanya, tetap nggak boleh berburuk sangka, ya. Ada di zaman Nabi SAW orang yang protes anaknya nggak mirip kedua-duanya, orang Arab Badui, dan dia berburuk sangka sama istrinya. Jangan-jangan saya orang nih, jangan-jangan saya lagi sabar dia lagi main sama orang lain nih, ya. Dia mengadukan anaknya yang tidak mirip dia dan anaknya, warna kulitnya. Kemudian Nabi kalau jawab
innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa, itu adalah jawaban yang tidak diterima oleh orang-orang desa. Dia pengen yang logis gitu, yang masuk akal, yang gimana sih? Nabi tanya, kau punya onta nggak? Rata-rata Arab Badui punya onta, penggembala onta. Iya punya. Apa warnanya? Disebutnya ini. Ada yang warna ini nggak? Anaknya ada loh. Dari mana? Kan orang tuanya nggak gitu warnanya. Oh mungkin dari nenek kakeknya atau dari pamannya, artinya dari gen-gen atasnya. Nah begitu juga anakmu. Oh iya ya, saya putih, istri saya putih, anak saya hitam. Oh iya, mertua saya hitam. Ah jadi mertuanya. Atau oh kakek saya yang hitam, atau paman saya yang hitam, atau buyut saya yang hitam gitu. Jangan sampai kita berburuk sangka. Karena dalam hadis Nabi, al-walad li sahibil firash, anak itu milik pemilik ranjang. Seandainya pun waliyazubillah sang istri berzina, tapi nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu. Lahirlah seorang anak, anak itu selama tidak ada yang tahu adalah anak suaminya, ya suaminya. Ya, waliyazubillah ya. Ini tafsir dari soal insan. Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyaj. Kami menciptakan manusia dari air mani yang amsyaj. Kata para ulama, amsyaj adalah campuran dari air laki-laki dan air perempuan. Poin yang ketiga ya, faedah yang ketiga dari hadis ini, malu tidak menghalangi seorang dari kebaikan. Jadi malu yang terpuji dalam Islam, innal haya kulahu khair, kata Nabi, malu itu segalanya kebaikan. Malu yang menghalangi seorang dari keburukan, itulah malu. Malu dia pacaran, malu dia mencuri, malu dia nggak pakai jilbab. Nah, ini malu yang bagus. Tapi malu dia kalau ikut belajar ya bahasa Arab sama yang lebih muda, ini bukan malu. Itu namanya sungkan, dan sungkan ini nggak boleh. Malu bagus, sungkan jangan. Apa bedanya? Malu menghalangi dari keburukan, sungkan menghalangi dari kebaikan. Ini Ummu Sulaim nanya hal yang bikin dia sungkan, yang bikin dia malu, tapi menghalangi dari kebaikan enggak. Dia tinggalkan. Dia tanya meskipun ada rasa sungkan, malu, ya, seperti belajar ilmu agama. Dan selayaknya kita meskipun malu, tanya sama ustadz kalau kita butuh jawabannya. Jangan sampai kita nggak tahu. Yang laki-laki ini ada permasalahan yang mungkin malu ya. Mungkin aib atau mungkin sensitif atau mungkin vulgar, tanya baik-baik kepada ahli ilmu meskipun ada perasaan malu. Kenapa? Karena jangan sampai malu itu menghalangi kita dari kebaikan dan dari ilmu agama. Karena itulah Aisyah radhiyallahu anha memuji wanita-wanita Ansor. Ni'man nisaul Ansor, sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor. Ya, kenapa? Lam yamna'hunnal haya an yatafaqahna fid din, ya. Rasa malu, rasa sungkan tidak menghalangi mereka untuk belajar ilmu agama. Bahkan semangat mereka luar biasa. Kenapa? Karena wanita adalah ummul madrasah, ya, adalah ibu dari sekolah. Artinya ibu madrasah itu ya al-walad, sekolah dari anak-anaknya, ya, sekolah dari anak-anaknya. Jadi ingat, malu yang terpuji, malu yang menghalangi dari keburukan. Sedangkan malu yang menghalangi dari kebaikan ini enggak boleh.